Jadi begini, saya selaku Komandan Kodim, jelas saya sudah punya segudang ide, ya. Namun ide saya ini harus saya memang akan saya rencanakan dengan matang, tapi belum bisa saya implementasikan karena terhambat COVID. Ya, kita harus melaksanakan disiplin, ya. Kita harus tegakkan disiplin. Nah, kemudian tentunya nanti ya saya dalam kapasitas saya sebagai Komandan Kodim, saya punya banyak keterbatasan. Tentunya saya harus merangkul Forkopimda yang lain, ya, terutama Bapak Bupati, ya, Bapak Kapolres. Namun secara garis besar akan saya jawab, ya, saya akan menghidupkan lagi, ya, hal-hal yang sudah mati. Ada beberapa hal saya lihat setelah saya keliling setiap hari, saya tidak berhenti, pagi sampai malam saya keliling. Ini ada yang perlu dihidupkan, ada beberapa, ya. Itu akan sedang saya rencanakan, ya, sampai matang, baru nanti saya implementasikan. Jadi nanti mungkin rekan-rekan sekalian bisa melihat, ya. Belum bisa saya jelaskan secara detail sekarang, ya. Namun yang perlu diketahui, saya akan merangkul semuanya, ya, yang seolah-olah ada terkesan apatis, ya. Kalau karena saya keliling terus, masing-masing. Nah, kita harus tumbuhkan kekompakan, ya, kekompakan. Jadi bukan saja yang sudah saya lakukan, para kepala suku sudah saya undang, ya, kepala suku besar, kepala suku sudah saya undang, ya. Dalam waktu sangat dekat ini saya akan undang lagi, ya, para kepala suku pendatang, ya. Beberapa sudah, ya, tidak usah saya sebutkan sukunya, ya, sudah, bahkan kita sudah makan bersama 2-3 kali. Namun ada yang belum karena beliau-beliau yang bersangkutan ini masih di Jakarta, ya, ada yang di Manado, ada yang di Jayapura. Tapi program saya ini non-stop action movie istilahnya, ya. Saya non-stop action, gitu saya. Sangat amat penting karena keberadaan saya di sini, ya, fungsinya kita sudah tahu fungsi Kodim itu apa, ya. Pertahanan, kita mempersiapkan wilayah, masyarakatnya dan sebagainya. Tapi itu semua akan sia-sia kalau saya tidak keluarkan super glue, ya, super glue atau crazy glue untuk merekatkan semua ini komponen, ya. Itu dari saya. Untuk yang mungkin berminat atau terkait masuk kepada kesatuan TNI ini. Baik. Nah, ini tidak kalah penting. Bagaimana kita mengarahkan kita para pemuda, ingat, ya, pemuda dan pemudi. Kita biasanya hanya, para pemuda kita, ingat kita juga ada pemudi di sini. Dan saya sudah cek kemarin sangat berkualitas. Walaupun tidak banyak, ya. Contoh, KOWAT, ya, Korps Wanita Angkatan Darat. Kemarin kita sudah mengirim beberapa personil untuk ikut seleksi Bintara Angkatan Darat wanita, ya. Oke, itu kita tinggalkan, ya. Kemudian sekarang pemuda kita sudah kirim kemarin. Sebelum dikirim, ya, saya lupa menjelaskan dulu. Setiap hari saya tidak berhenti, ya. Kami dari Kodim dengan belasan pelatih yang saya siapkan, ya, belasan, untuk senantiasa setiap hari kita drill lari, ya. Itu namanya Samapta A. Samapta B itu ada pull up, push up, sit up. Itu ada semua di dalam. Nanti ada tambahan berenang. Nah, untuk lari saya pakai runway bandara, ya, runway, karena sangat panjang itu, bolak-balik itu lumayan itu. Kemudian tiang press talk atau pull up kita ada di Koramil Tembinabuan, yang mana letaknya hadap-hadapan dengan bandara. Jadi sangat-sangat menguntungkan. Push up di aspal dan sebagainya. Untuk renang
setiap sore ataupun pagi, yaitu bergantian. Kalau kegiatan larinya pagi, renangnya saya drill sore. Kita tidak punya kolam renang, kita sangat keterbatasan. Untuk itu saya menggunakan sungai. Ya, kita memiliki sungai yang kebetulan itu ada tempat di situ ya, sungai dari tepi dekat ke tepi jauh itu 50 meter. 50 meter pas. Nah, saya latihkan mereka, bahkan ini agak diagonal, diagonal ya. Ya, jadi agak serong sedikit ke kiri melawan arus ya yang bergerak. Walaupun arusnya tidak keras, tapi itu tantangan. Jadi saya latihkan mereka, ya maaf, jadi karena agak serong, jadi 60 sampai 65 meter. Kemudian sedikit melawan arus. Nah, jadi kalau dia harapan kami, ya kami ini ya para mentor-mentornya dari Kodim, setelah kita lepas mereka bertempur nanti, ya bertempur artinya ikut seleksi di kolam renang yang airnya tenang 50 meter, kami harapkan dia bisa cepat, ya bisa cepat dan bisa bersaing dengan calon-calon siswa dari Kodim-Kodim yang jauh lebih senior umurnya daripada kita Kodim 1807 Sorong Selatan, yang mana kita tahu umur kita baru 2 minggu. Tapi kita tidak kalah, ya. Artinya kita sudah lakukan penyiapan yang saya anggap sudah lumayan. Ya, jadi harapan kami ya Kodim, harapan Bapak Bupati ya, kemudian harapan tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama juga. Sudah banyak saya berbincang-bincang dengan beliau-beliau bagaimana caranya ya anak-anak kita ini banyak yang masuk. Nah, itulah tantangan buat kami dari Kodim. Tantangannya apa? Penyiapannya. Ya, menyiapkan adik-adik kita ini. Dan kita berhasil kemarin mengirim 74 orang. 74 orang karena kami agak-agak mepet waktunya itu ya. Dan keterbatasan koramil, ya kami baru himpun itu dari 2 koramil. Itu 74 baru dari 2 koramil. Ya, Koramil Inanwatan dan Teminabuan. Itu. Dan hari Senin saya akan memulai lagi. Ya, hari Senin saya kumpulkan lagi ya. Sambil menunggu dari 74 orang ini kan tidak semuanya masuk. Ya, bahkan sebagian besar tidak masuk. Karena apa? Tahun lalu penerimaan secaba dari Sorong Selatan yang masuk rekrutmen, yang terrekrut untuk pendidikan ya dan berhasil lulus hanya 5. Saya ulangi 5. Tapi itu belum ada Kodim. Nah, sekarang ada Kodim, saya sangat optimis ya. Mudah-mudahan bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat. Begitu. Itulah fungsi kami di sini, ada Kodim. 2 kali lipat, 3 kali lipat. Ya, mudah-mudahan, coba kita lihat nanti, mudah-mudahan Tuhan buka jalan buat kita. Nah, kemudian nanti yang tidak lulus ya, yang dipulangkan, saya gabungkan dengan pemuda-pemuda lain lagi dari seluruh koramil ya, ada 7 koramil, walaupun baru 2 yang koramil organik ini yang sudah sah, tapi 5 belum. Ya, belum. Nah, ini 7 koramil kita akan kumpulkan lagi ya. Nah, itu untuk melaksanakan seleksi lagi bulan ini. Bahkan akhir Agustus sudah dibuka pendaftaran online. Jadi tahap yang daftar sudah langsung kita kumpulkan lagi seperti biasa. Saya apelkan lagi, bukan di Makodim karena ke Makodim masih 45 menit dari sini sampai 50 menit. Jadi di Koramil Teminabuan. Itu teknisnya. Nah, seperti biasa kita akan seleksi awal. Intern ya, untuk mempersiapkan adik-adik kita lagi bertempur lagi pada bulan 10. Ada rekrutmen lagi bulan 10. Itu saja dari saya. Terkait hal ini, Pak, mungkin Terima kasih ya, terima kasih sudah memberikan pertanyaan seperti itu. Tadi ditanyakan ya, apa himbauan kita
kepada para pemuda kita, terutama pemudi ini tidak ada masalah sebenarnya, tapi pemuda untuk mempersiapkan diri. Saya tidak bertele-tele, langsung saja. 1, ya, hindari miras minum alkohol. Ya, minum alkohol itu stop. 1. 2, jangan lagi ada yang merokok. Yang merokok tuh berhenti. Kalau mau jadi tentara, yang perokok-perokok nanti silakan kalau sudah jadi tentara jadi. Oh, dia mau ngapain apa terserah. Tapi selama dia melaksanakan persiapan diri untuk melaksanakan rekrutmen atau tes, saya himbau seperti yang kemarin, mari kita hidup prihatin. Mari kita hidup prihatin, tirakat ya, kalau kita punya, kadang-kadang kita sering mendengar itu tirakat. Ya, hidup prihatin. Ya, berhenti minum, berhenti merokok, ya. Stop dulu pacar-pacaran, ya. Apalagi biasa nggak cukup 1 pacar, 2, 3, stop. Ya. Kenapa terkait saya himbau pacar-pacaran ini? Karena biasanya itu kalau sudah dengan perempuan, itu banyak sekali godaan, ya. Dan hindari ini, ya. Masalah nanti larinya ke masalah kesehatan nih, ya. Mohon maaf saya buka di sini, ya, tentang kesehatan, ya. Kita punya mungkin apa namanya? Ya, dianeh-anehin kita punya kelamin. Ya, mohon maaf saya bukannya porno. Tapi itu kenyataan yang saya lihat kemarin. Saya cek semua, saya cek. Kamu turunkan celana, turunkan celana. Ada dia sudah lari ya, larinya sangat cepat. Pull up-nya 24. Renangnya di bawah 1 detik. Bagi dia sangat amat aneh. Ya, yang saya lihat di depan saya. Besar tidak wajar. Itu akan jadi masalah. Di kesehatan dicoret. Nah, pimpinan kita, ya, pimpinan kita melihat, oh ini bagus larinya, renangnya di bawah 1 detik, pull up-nya 24, ya. Akademik bagus, karena kita, maaf ya saya tadi lupa menyinggung, akademik kita siapkan juga, ya, sudah kita cekoki, ya, akademik. Psikologi pun saya latih, ya, psikologi sampai mental ideologi pun saya sudah cek ke mereka semua. Nah, kembali ke tadi kesehatan, itu bagus semua ya, nilai-nilai bagus. Terus di kesehatan ada di situ catatan, ya, seperti yang saya sampaikan tadi, tidak usah saya ulang. Pimpinan kita tidak suka itu, dan itu hal fatal, dicoret tidak lulus. Kan sayang. Nah, makanya itu akan kita himbau. Yang masih SMP pun, ya, saya sering melihat di sini lari. Saya stop. Saya suka keliling naik motor Babinsa. Ya, naik motor Babinsa, ya kan? Saya stop. Saya buka helm, saya tanya, "Dek, kamu kelas berapa?" "Oh, kami SMP kelas 3, Pak." "Kenapa, Pak?" "Oh, Bang." Maaf, dia sering panggil Bang. "Kenapa, Bang?" "Oh, enggak. Kamu mau masuk darah?" "Oh, mau sekali, Bang. Mau, Bang." "Oke, berarti kamu persiapkan diri ya yang baik ya. Ya, kamu latihan pull up rest stop sudah?" "Belum, Bang." "Nah, kamu tahu koram?" "Tahu, Bang." "Nah, kamu latihan di koramil ya." Itu saya himbau dan saya sampaikan ke rekan-rekannya. Suatu saat di sore hari, pada saat itu kumpul dia teman-teman, latihan di rest stop. Nah, disitulah saya sampaikan hal-hal yang saya sampaikan tadi. Ya, supaya jangan merusak diri. Ya, tato, tindik telinga. Ya, walaupun kalau alasan adat boleh. Tapi telinga di sini. Gitu kalau Papua. Nah, kalau suku Dayak boleh. Alasan sama tato sedikit itu alasan adat boleh. Budaya kan? Nah, tapi kita bicara Papua, tidak boleh. Tato tidak boleh, tindikan ini tidak boleh, ya. Pokoknya aneh-aneh di tubuh kita supaya lebih besar kayak apa, ya itu tidak boleh. Disuntik, daun bungkus dan sebagainya tidak boleh. Itu dari saya.